Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah karena kita masih bisa bertemu lagi di channel ini. Saya doakan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai larangan di kamar mandi. Apabila larangan-larangan ini dilakukan, dipercaya dapat menghambat jalannya rezeki. Karena kebiasaan-kebiasaan yang dilarang ini mungkin sering kita lakukan tanpa kita sadari. Oleh karena itu, hindarilah larangan ini di kamar mandi untuk menjaga kelancaran rezeki kita. Di dalam rumah, ternyata kamar mandi mempunyai peran penting yang tak bisa diabaikan begitu saja. Karena selain tempat untuk membersihkan diri, ternyata kamar mandi juga memengaruhi faktor-faktor yang mempengaruhi rezeki kita. Ada 4 faktor utama yang mempengaruhi rezeki kita. Yang pertama ialah pintu utama rumah, dapur, kamar tidur, dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya ialah kamar mandi. Berbeda dengan pintu utama rumah yang menjadi sarana masuknya energi, sedangkan kamar mandi menjadi tempat keluarnya energi dari rumah. Selain daripada itu, kamar mandi juga dipercaya menjadi tempat berdiamnya energi yin atau energi dingin, di mana bisa mengundang berbagai hal negatif yang membuat seret rezeki jika dilanggar. Ada 9 larangan di kamar mandi yang harus dihindari supaya rezeki tetap lancar dan terjaga. Maka larangan yang pertama ialah jangan biarkan keran air bocor. Apabila di kamar mandi ada keran yang bocor atau selalu menetes, sebaiknya hal tersebut langsung diperbaiki. Karena apabila selalu menetesnya air dalam kamar mandi dipercaya sebagai simbol kerezekian yang akan selalu habis dan tak bisa terkumpul. Oleh sebab itu, maka hindarilah dan perbaikilah segera. Kemudian larangan yang kedua ialah jangan bersiul atau bernyanyi di dalam kamar mandi. Bersiul atau bernyanyi di dalam kamar mandi diyakini bisa mengundang kehadiran makhluk halus. Karena kamar mandi adalah tempat pembuangan najis, sehingga makhluk tak kasat mata sangat suka berada di dalam kamar mandi. Apalagi jika ada orang yang bernyanyi dan bersiul di dalamnya. Secara medis, hal ini juga sangat tidak baik karena bisa berdampak negatif pada kesehatan karena menghirup bakteri dan virus di kamar mandi. Bahkan dalam agama pun sangat dilarang. Oleh sebab itu, hindarilah kebiasaan buruk ini. Lalu larangan yang ketiga ialah jangan biarkan kamar mandi gelap. Kamar mandi harus selalu dalam keadaan terang. Kamar mandi yang mendapatkan penerangan dari sinar matahari pada siang hari dan pencahayaan lampu ketika malam hari lebih baik daripada gelap. Karena kamar mandi yang gelap bisa menjadi tempat berkumpulnya energi negatif, sehingga hal semacam itu tidak baik jika dibiarkan. Larangan yang keempat ialah jangan menyimpan tempat sabun yang sudah habis. Menyimpan barang-barang yang sudah tidak terpakai lagi di kamar mandi dipercaya bisa membuat kerezekian terhambat dan tidak mengalir. Maka jika ada tempat sabun atau bekas tempat sampo dan lain sebagainya yang sudah habis, lebih baik segera dibuang. Dan larangan yang kelima ialah jangan membuat pintu kamar mandi yang terlihat dari tempat tidur atau ruang tamu. Karena pintu kamar mandi yang terlihat bisa memberikan energi buruk terhadap penghuni rumah, baik dalam hal kesehatan maupun rezeki. Kemudian larangan yang keenam ialah tidak boleh menggantungkan cermin di tempat yang bisa memantulkan bayangan toilet. Posisi cermin juga harus diperhatikan supaya tidak salah dalam menempatkannya. Cermin yang memantulkan bayangan toilet dianggap buruk dan negatif serta dapat membawa kesialan. Larangan yang ketujuh ialah tak boleh membawa benda-benda berbau agama di dalam kamar mandi. Meskipun kamar mandi terlihat bersih, namun kamar mandi adalah tempat pembuangan hajat sehingga tidak pantas untuk benda-benda suci dibawa ke dalam kamar mandi.
Larangan yang kedelapan ialah jangan biarkan pakaian kotor menggantung lama di kamar mandi. Hal ini dikarenakan pakaian kotor yang digantung di kamar mandi bisa menjadi sarang nyamuk dan tempat favorit bagi makhluk halus. Maka membiarkan pakaian kotor menggantung terlalu lama di kamar mandi bukanlah hal yang baik. Larangan yang terakhir yaitu jangan biarkan pembalut kotor di dalam kamar mandi. Jika ada pembalut kotor, segeralah dicuci dan dibuang karena meninggalkan pembalut kotor di dalam kamar mandi dapat mengundang para jin pencilat darah yang diyakini bisa membawa kesialan. Itulah 9 larangan yang harus dihindari di kamar mandi karena bisa membuat seret rezeki apabila dilanggar. Menjauhi larangan tersebut ialah untuk kebaikan diri kita sendiri. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita memperbaiki diri, menjaga kebersihan dan menghindari larangan yang sudah dijelaskan agar rezeki kita tetap lancar. Amin amin ya rabbal alamin.